saya Andi Prabowo, mahasiswa program PPG Unimed tahun 2021 Teknik Kimia, akan melakukan ujian kinerja tanggal 18 Oktober tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali pembelajaran, silakan berdoa dipimpin oleh Najwa. Untuk mengawali kegiatan hari ini, mari kita berdoa dengan kita masing-masing. Doa mulai. Saya absen hari ini ya. Ya. Adelia, ada. Febriana, Herina, Natasha. Mana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan dengan pandemi ini kita selalu dalam keadaan sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Kemudian jangan lupa tadi sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah sudah. Kemudian nanti bisa membuat badan kita menjadi ya. Jangan lupa untuk kalian berdoa, minta doa restu sama orang tua sehingga pada saat bersekolah kalian diberi barokah, gitu ya? Ya. Untuk menambah semangat kita hari ini, maka kita belajar SMK terlebih dahulu. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK juga? Asik. Asik. Hari ini kita belajar mata pelajaran operasi teknik kimia. Materinya adalah grinding sizing, yang mana cakupan materinya adalah nanti kita akan praktek grinding dan sizing, yaitu dengan produk membuat tepung beras. Kemudian indikator dan kompetensi dasarnya, nanti kita akan menerapkan peralatan grinding dan sizing serta melaksanakan grinding dan sizing dengan indikator menganalisis jenis dan kegunaan peralatan grinding sizing, menganalisis jenis alat mengukur grinding sizing sesuai kebutuhan, kemudian menyiapkan peralatan grinding dan sizing, mengoperasikan peralatan grinding dan sizing, kemudian mematikan dan merawat peralatan grinding dan sizing. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama berdasarkan hasil sizing, peserta didik dapat menganalisis penulisan laporan hasil sizing seperti di dunia usaha dan di dunia industri sesuai dengan hasil sizing yang dikehendaki. Kemudian berdasarkan gambar alat grinding dan sizing, peserta didik dapat menganalisis jenis proses alat seperti yang di dunia usaha dan di dunia industri sesuai dengan gambar tersebut. Langkah pembelajarannya, kemarin kalian sudah mempelajari bahan ajarnya, kemudian videonya, kemudian nanti hari ini ada pendahuluan, kemudian nanti diskusi kelompok dan praktikum, kemudian evaluasi, presentasi kelompok, evaluasi, dan penutup. Yang pengetahuannya adalah evaluasi dan penilaian keterampilannya adalah LKPD praktikum. Kemarin kalian sudah belajar tentang grinding sizing. Masih ingatkah kalian tentang pembelajaran minggu kemarin? Ingat. Apa saja? Saya Pak. Dina Marcelina. Tentang jenis alat grinding. Saya Pak. Ada Ada ya, yuk. tentang jenis alat sizing. Saya Pak.
Rina. Oke, Rina. Kegunaan alat grinding. Kak Linda. Kegunaan alat sizing. Kegunaan alat sizing. Memang kemarin kita sudah belajar mengenai jenis alat dinding dan sizing, kemudian mengenai kegunaan alat dinding dan sizing. Untuk menguji ingatan kalian terhadap pembelajaran minggu yang lalu, maka silakan persiapkan HP kalian. Silakan buka kabut.id. Oke, sudah semua? Sudah. Saya mulai. Oke, silakan dijawab. Waktunya 20 detik, satu soal. Pertama sudah. Kemudian jawabannya adalah grinding, proses pengurangan ukuran. Ini yang benar dan tepat, yaitu Natasha. Soal yang kedua. Podium Febriana yang nomor 3. Tepuk tangan. Kemudian Mawar nomor 2. Tepuk tangan. Yang nomor 1 Ardilia. Kemudian setelah kita melakukan dengan pembelajaran minggu yang lalu, Andi akan memberitahu mengenai manfaat dari grinding dan sizing. Yang pertama itu ada minuman kopi. Senang minum kopi? Senang. Senang ya? Ada yang senang, ada yang tidak. Tapi sebagian besar orang senang minum kopi itu pakai grinding dan sizing. Kemudian tepung beras bisa kamu buat kue, bisa bubur. Kemudian teh itu juga menggunakan. Masih ingatkah kalian mengapa harus di grinding? Ingat. Terjadi. Supaya muncul aroma. Pelarut lebih cepat. Ya Pak. Merah. Kemudian terekstrak. Memang benar bahwa seperti kopi, kalau kita buat minuman kopi blondongan, maka ekstraknya sedikit, aromanya tidak ada, kemudian pelarutannya juga nggak ada, sehingga nggak nikmat. Maka perlu di-grinding dulu, di sizing, kemudian enak untuk diminum. Anda akan mengecek kelompok 1 komplit, kelompok 2 komplit, kelompok 3 komplit, kelompok 4 komplit. Kemudian kita akan membandingkan tepung buatan pabrik sama tepung buatan kita. Nanti akan Pak Andi demonstrasikan. Boleh minta tolong Kak Diana? Ini adalah tepung buatan pabrik. Silakan dikasih ke temanmu di satu wadah. Coba kamu amati, kamu pegang, bagaimana teksturnya? Saya Pak, akhirnya teksturnya lembut Pak. Ada lagi? Halus Pak. Uji teksturnya halus. Coba kita bandingkan. Nanti Pak Andi demonstrasikan dahulu ya. Ya. Boleh saya bantu? Boleh? Sini. Silakan yang lain buka LKPD. Yang pertama adalah kita harus mematuhi keselamatan kerja, yaitu ada masker, kemudian jaslep, kemudian sarung tangan, penutup kepala, dan untuk dinding dan sizing harus ada penutup telinga. Masukkan 100 gram. Kemudian kita pakai alat giring dulu. Langkahnya yang pertama adalah persiapan dibersihkan terlebih dahulu. Kita buka, kemudian dicopot, kemudian dibersihkan.
Ini ada sisa-sisa yang kemarin belum dibersihkan, berarti harus dibersihkan dulu. Kemudian kita pasang kembali. Kemudian kita kunci. Itu persiapannya. Kemudian cara mengoperasikannya yaitu taruh wadah untuk melihat hasil. Kemudian masukkan umpannya 100 gram tadi. Kemudian atur seberapa kekasarannya. Kemudian kita nyalakan. Dan dibuka, kemudian dibersihkan kembali. Ini sisa-sisa yang masih ada di dalam. Kalau sudah bersih, bisa ditutup, kemudian dikunci kembali. Kemudian, kalau sudah selesai, ya kita masuk ke proses sizing. Untuk sizing, yang pertama adalah timbang masing-masing ayakan. Ini ayakan yang paling tinggi. Ini ukurannya berapa sih? 271,02 gram. Ukurannya berapa, Mas? 10. Ukurannya 10 mes. Kemudian kita tata yang paling bawah adalah 30 mes, kemudian 18 mes dan 10 mes. Jangan lupa yang paling bawah dikasih wadahnya. Nah, kemudian dimasukkan umpannya, kita tutup, kemudian dimasukkan ke alat sizingnya. Ini yang kenceng, yang kuat. Kalau sudah siap, nanti di proses sizingnya. Caranya adalah yang pertama, kita nyalakan, jangan tekan on. Kemudian diatur berapa waktunya, mungkin sekitar 1 menit. Kita ambil 1 menit saja. Kemudian tekan start. Ya, kalau sudah mati, kemudian di off-kan. Dan setelah itu baru dibuka. Naikkan ke atas. Kemudian ambil pengayaknya. Kemudian ditimbang. Ini ada gabahnya ini. 258,15. Kemudian yang ketiga, ukuran 30 mes. Saya kembali. Ini adalah hasil yang tadi sudah di grinding dan sudah di sizing. Nah, coba kalian bandingkan dengan yang dari pabrikan. Dibagikan ke yang lain. Dari demonstrasi, ada nggak pertanyaan lebih dahulu? Saya Pak Mawar. Apakah bagian atas lubangnya besar? Ada yang mau jawab dari pertanyaannya, Mawar? Saya Pak. Ya. Ya, karena biar sesuai dengan keinginan. Ya betul. Karena apa? Kalau yang di atas maka dicari yang besar dulu, baru kecil, kemudian
kemudian kecil, itu nanti akan sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau kita dibalik dari kecil kemudian lubangnya besar menjadi besar, maka yang tersangkut diayakan hanya bagian atasnya, yang bawah tidak bisa untuk mengayak, jadi percuma. Sekarang coba bandingkan hasil tepung yang buatan pabrik dengan hasil buatan kita. Saya Pak Najwa, kalau lebih kasar Pak. Saya Pak Natasha. Natasha? Ada besar Pak. Ada padatan yang agak besar. Ada padatan yang agak besar. Memang ada padatan yang lebih besar, kemudian yang ada kasar. Ada yang bisa buat kesimpulan dari Saya Pak. Mawar. Dengan peralatan dinding, beras diubah menjadi tepung. Jika dibandingkan dengan industri, tepung buatan kita lebih kasar. Perbedaannya adalah lebih kasar dibandingkan dari buatan yang di industri. Kemudian kita diskusikan apa pertanyaan yang dapat disusun dari membandingkan antara tepung yang dari industri dengan yang sudah kita dapatkan. Gitu ya? Ya. Silakan kalian diskusi apa pertanyaan yang dapat dibuat. Silakan. Sudah selesai? Ada yang sudah siap dengan pertanyaannya? Yuk, silakan dari. Ya Pak. Ya. Vera, mengapa hasil demonstrasi lebih kasar? Mengapa hasil yang dari demonstrasi itu tepungnya menjadi lebih kasar? Kemudian, Apa prinsip kerja alat untuk membuat tepung? apa kerja alat untuk membuat tepung? Ada lagi? Saya Pak Natasha. Natasha? Bagaimana hasil breeding dari seperti tepung beras di industri? Ada lagi pertanyaan? Saya Pak. Ya? Alat breeding apa yang digunakan untuk membuat tepung? Hebat kalian tadi pertanyaannya. Dari pertanyaan tersebut, kita akan buat rumusan masalah yang akan kita jadikan menjadi proses pembelajaran untuk hari ini. Kira-kira apa rumusan masalah yang bisa kalian kemukakan? Ada yang bisa? Bagaimana cara membuat tepung beras? Bagaimana cara membuat tepung beras? Ada lagi? Saya Pak namanya Joa. Coba silakan. Bagaimana membuat tepung beras dengan alat grinding? Bagaimana membuat tepung beras dengan menggunakan alat grinding. Dari hal tersebut, maka kita bisa merumuskan suatu permasalahan, yaitu dengan praktikum kita akan menyamaratakan ukuran suatu partikel biar nanti sesuai dengan yang ada di industri. Apa alat yang kita gunakan dan bagaimana prinsipnya akan kita pelajari setelah ini. Dari rumusan masalah yang kita kemukakan tadi, silakan kalian cari jawabannya, yaitu dengan menuliskan suatu hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara yang bisa kalian cari dari buku kalian. Silakan. Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, jawaban yang kamu tulis tadi silakan disimpan dulu. Nanti kita akan bahas. Kemudian sekarang kita akan buktikan hipotesis itu dulu dengan praktikum. Petunjuknya ada di LK1. Silakan nanti bergantian dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama adalah kelompok 1. Silakan disertakan HP-nya yang di dalamnya ada LKPD-nya. Kemudian silakan APD-nya dipakai komplit. Kita akan melakukan yang pertama adalah grinding terlebih dahulu.
Timbangnya 100 gram. Yang langkah diklik. Kemudian lakukan dengan alat berdirinya. Silakan kembali kawan. Gantian yang kelompok 2. Kalian sudah selesai untuk melakukan grinding. Silakan diisi LKPD-nya, dilengkapi, kemudian dikirimkan ke Pak Andi. Nanti akan kita analisis bersama mengenai isi dari LKPD tersebut. Sudah dikirim? Coba bandingkan yang ada di layar, apa persamaan dari hasil grinding kelompok 3 dan kelompok 4? Ada yang bisa jawab? Ada? Partikel sebelum grinding besar dan setelah grinding kecil. Persamaannya adalah partikel sebelum grinding itu besar, kemudian partikel setelah grinding kecil. Ada lagi persamaannya? Uji, yang kasih? Menggunakan jenis Dixmir atau pemecah kopi. Menggunakan Dixmir atau pemecah kopi, dua-duanya. Ada lagi? Ya? Farida? Partikel yang kasar dan halus. Partikelnya kasar dan partikelnya halus. Berarti ada partikel kasar dan partikel halus pada hasil grindingnya. Kemudian, Vera? Dibandingkan dengan industri lebih kasar. Dibandingkan dengan industri itu lebih kasar. Kemudian, Dina? Hasilnya lebih 95%. Hasilnya lebih dari 95%. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Saya Pak. Ya, gimana? Ada Pak, kalau pembuatan bon cabai, teh, jahe serbuk itu menggunakan proses grinding. Ada yang bisa menjawab dari teman yang lain? Saya Pak. Siska, ayo. Menurut saya grinding Pak, tapi saya punya pengalaman pembuatan jahe kok telah jadi. Banyak yang bongkahan Pak, bagaimana mengatasinya? Ada yang bongkahan terjadi, ada yang bongkahan. Ada yang kira-kira bisa menjawab? Di blender Pak. Di blender, Diayak. diayak. Nah, ada yang di blender, ada yang diayak. Betul ya? Berarti ada bongkahan itu di blender, diayak. Supaya apa kira-kira? Supaya ukurannya sama. Yang bongkahan, yang ukurannya beda, itu dibuang. Bagaimana membuat suatu partikel
saja. Ukurannya bervariasi. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, bagaimana membuat ukuran itu menjadi sama? Maka caranya adalah pada praktikum yang kedua, yaitu proses sizing. Silakan dimulai tadi kelompok 1, sekarang mulai dari kelompok 4. Lubang yang besar, tetapi angkanya lebih kecil. Kalau angkanya lihat angkanya 10 mes, tapi lubangnya besar. Boleh? Berapa? Ini atau ditulis di rekaman itu? Saya akan kosong. Oke, gantian untuk kelompok 3, silakan. Gitu ya. Hasilnya, kemudian silakan
kirimkan melalui grup WA kalian. Nanti akan saya tampilkan untuk yang presentasi. Sudah selesai semua? Sudah ya? Kalau sudah, silakan presentasikan hasil kalian yang akan diwakili oleh kelompok 3. 12 hasil sizingnya 0,06. Penulisan ukuran 30. Ayakan kosongnya 263,21. Ayakan isinya 264,49. Masa hasil sizing yaitu 30 mes. Apa arti ukuran 10 mes? Dalam 1 inch terdapat 10 lubang. Ada jawaban yang tidak sama dengan kelompok 3? Kalau di pertanyaannya sama tentang hasil sizingnya beda. Kalau pertanyaan sama, tapi hasil saya beda. Karena memang mungkin tingkat grindingnya juga berbeda-beda, maka hasil sizingnya biasanya berbeda-beda. Ada pertanyaan dari percobaan yang kedua? Ada Pak, apakah grinding sizing itu khusus padatan? Apakah grinding sizing itu khusus padatan? Ada yang bisa menjawab? Ya Pak, ya. Vera. Menurut saya khusus padatan karena ada ukuran partikel. Kalau sayakan partikelnya jadi 1. Oke. Ya Pak, untuk menyaring padatan. Hanya untuk menyaring padatan. Khusus padatan ya, karena yang untuk cairan biasanya partikelnya mengelompok jadi 1, jadi tidak bisa diketahui berapa ukurannya. Ada pertanyaan yang lain? Saya Pak, Ada? apakah satuan sizing itu selalu mes? Satuan sizing itu selalu mes? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Ya. satuan sizing selalu mes dan mes adalah banyaknya lubang tiap inch. Biasanya memang mes, karena mes adalah banyaknya lubang tiap 1 inci. Apa kesimpulan yang didapat kita hari ini? Ada yang bisa menambahkan? Saya Pak, Ya. ini adalah suatu proses pengecilan ukuran. Ada lagi? Saya Pak, Siska. Siska? Alat yang digunakan adalah finger. Salah satunya bismil atau penepung. Alat yang digunakan adalah penepung, yaitu dismil. Ada lagi? Saya Pak, Simpulannya? sizing adalah penyamarataan ukuran. Sizing adalah penyamarataan ukuran. Ada lagi? Ya. Ukuran sizing adalah mes. Ukuran sizing adalah mes. Jadi sekali ya. Selanjutnya kita akan buat produk yang sudah kalian dapat, ya, yang akan kita kemas. Berarti yang hasilnya 30 mes dikumpulkan jadi 1, kemudian dimasukkan ke wadah. Silakan Siska, dikumpulkan yang 30 mes, kemudian dijadikan 1. Kita nanti akan buat produk yaitu tepung beras dengan ukuran 100 gram. Nah, silakan dibantu 2 orang ke sini untuk memas menjadi 100 gram.
Silakan jawab pertanyaan sebagai evaluasi kalian tentang materi pembelajaran hari ini. Silakan dibuka. Linknya ada di grup WA. Sudah selesai? Sudah. Ini adalah hasil kalian. Nilainya luar biasa, bagus-bagus. Walaupun ada yang 80, 60, nggak masalah, tapi hasilnya sebagian besar yaitu bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian, apa manfaat kita mempelajari materi pada hari ini? Ada yang bisa memberi pendapat? Ya, silakan. Kita bisa berwirausaha dengan proses dinding dan slicing. Contohnya membuat kebab cabai, kemudian kita bisa membuat kopi, membuat tepung beras dan sebagainya. Apakah kegiatan hari ini menyenangkan? Apa kekurangan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Ruangannya sempit, Pak. Ruangannya sempit ya. Ruangannya sempit karena kita tidak di lab normal, di lab kelas. Ada lagi? Ya, Pak. Wifi lambat. Wifi-nya lambat karena tadi pakai wifi untuk RKPD, kemudian evaluasi. Besok cari ruangan yang bagus ya, yang bagus. Silakan nanti di rumah buat tugas yang ada di Google Classroom, kemudian nanti dikirimkan ke Pak Adi. Besok kita pelajari tentang ekstraksi. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Sebelum kita akhiri, silakan dirapikan dulu buku kalian, kemudian alat-alat kalian diambil, kemudian diletakkan di depan semua. Yang kedua, untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipimpin oleh Siskadian. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum akhir kita jalan terlebih dahulu ya. Ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK 3? Asik. Demikian, kalau ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.